Dia bilang, Pak Pendeta, cap tikus dosa atau tidak? Saya bilang cap tikus dosa. Tapi kalau bukan. Cap tikus itu bukan dosa, menimbulkan dosa. Dan yang pertama membuka ini, yang pertama sekali Pendeta Agus Deparua bersama. Pendeta Agustinus Deparua. Agustinus Deparua. Kita baptis. Ini tahu bagaimana? Ada yang posting tuh. Astaga. Posting. Facebook atau di mana? Facebook. Kok kita ketemu orang-orang saya dengar saya lihat Bapak membaptis. Di Facebook. Ketemu dengan orang ini ternyata hebat sekali. Dan itu yang saya lakukan. Jadi penginjilan itu simpel banget dan sangat bisa diterima oleh siapa saja. Dan tempat penginjilan saya itu paling dekat rumah sakit. Ya, jadi kita sudah sampai di Bambamone. Itu mobil kita. Perjalanan dari desa Labuan ke dusun Bambamone, kecamatan Pasangkawi itu kurang lebih 4 jam. Ini jalan menuju gereja, guys. Kita ada berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Katuk. Nah, inilah kita. Kan G di Katuk. Ya G di sebelah. Ini jeruk. Jadi kita cari-cari jeruk, ternyata ada jeruk sini. Nah ini guys. Jeruk apa ini? Jeruk apa ini? Nah, ini kita sampai di GKKA Indonesia, Jemaat Palu, Cabang Bambamone. Inilah dia gerejanya, penampakan dari depan, halaman depannya ini ya, dan di sekelilingnya ada kelapa sawit. Dan kita akan bertemu dengan Pendeta Barnabas, Gembala Sidang GKKA Indonesia Bambamone yang sebentar akan diemeritasi. Selamat sore Pak Pendeta, Pak Pendeta Barnabas, puji Tuhan, mantap. Nah ini dia, foto-foto. Masuk di rumah. Iya ya. Woi. Pak Ketua, suara Pak Ketua ini, mantap. Oh iya. Bergambar. Wah, ini gerejanya. Wah, Pak Penginjil ada. Ini adalah bagian dalam daripada gereja GKKA Indonesia Cabang Bambamone. Nah, itu ada Penginjil Jackson. Wih, suara Bapak. Jam berapa sampai? Saya udah dari kemarin. Oh, dengan Pak Ketua, dengan Pak Ketua. Pak Ketua ada. Pak Ketua ada. Oh, dalam. Oh, iya. Sip. Bagian samping gereja yang sudah dipenuhi dengan kursi-kursi bagi tamu yang akan menghadiri acara sebentar. Bagian sound system. Selamat sore Pak. Mantap. Sip. Keren. Kalau pemerintah polisi, pokoknya larang. Stop. Di sini saya akan mencoba berbincang dengan Bapak Pendeta Barnabas untuk sharing pengalaman bersama beliau. Dia bilang, Pak Pendeta, cap tikus dosa atau tidak? Saya bilang cap tikus dosa. Tapi kalau bukan.
Cap tikus itu bukan dosa, menimbulkan dosa. Sekalipun orang bilang tidak sampai mabuk, nah sadar itu orang sedikit tanpa sadar ya? bos, so lain-lain DP bahasa tuh. Apologet Ada yang sobat Labuan PS Pendeta Bambang Boni. apa kita? Diskusi antara apologet Labuan PS Pendeta Bambang Bone. Susah sekali sebut desanya. Ini mesti kita diskusi 3 bulan ini baru selesai. Orang sekolah kan begitu. Orang sekolah 4 tahun. Oh, salah. Kalau orang mau stop di situ, nah, bagaimana orang penghasilan tuh? Artinya gini. Mau makan bagaimana? So itu. Anak-anak mau sekolah bagaimana? Itu. Jadi mestinya dia perlu diberikan solusi, dicarikan solusi. Gitu. Saya bilang sama Kapolres, perlu kerjasama antara tokoh agama dengan kepolisian. Kenapa? Karena ternyata ajaran agama melarang, pemerintah melarang, cuma melarang begitu. Tidak dikasih carikan jalan keluar. Begitu. Tapi Apa ada tuh? oh, Mayana itu top itu, the best itu Mayana. Beda topik ini, beda Keren topik dia. ini. Oh, jarang makan Mayana gitu orangnya. Begitu Bambang Mone langsung makan Mayana, mantap. Sekarang pertanyaan, gereja ini berdiri tahun berapa? Ini kita mau wawancara lah. Wawancara. Bapak tuh, silakan. Nah, gereja, maksudnya gereja 98. GKK Bambang Mone. 98. Sampai sekarang seberapa tahun berarti? 28. 28 tahun. Nah, pendeta pertama langsung Bapak Pendeta Barnabas atau? Langsung. Oh, langsung nih dari Tidak, pertama. yang pertama membuka ini, yang pertama sekali Pendeta Agus Deparua bersama. Oh, Pendeta Agustinus Deparua. Agustinus Deparua. Terus menyusul sama-sama Pak Akri. Begitu. Berapa tahun Pak Agus pimpin? Oh, udah lama. Karena tahun 97, 97 mereka sudah survei. Nah, karena namanya waktu itu Presiden UN, seperti 98 dia pergi melanjut Pak Agustinus. Agustinus. Pak Akri lanjutkan. Namanya ini Pak Akri masih weekend, jadi begitu kami pulang, kami datang, langsung sudah kami sampai sekarang. Jadi Sumakarat turun sini. Sumakarat. Sekarang seberapa kakak itu? 35. Jadi 35 kakak. Kalau di Labuan baru 20-an Pak? 25 atau sekitar? Artinya ini begini. Kita tidak bisa menuntut, apalagi misalnya induk atau saudara menuntut harus begini, nggak bisa. Karena situasinya di mana beliau itu ada, nggak bisa. Maksudnya kan mereka tuntut harus ada pertambahan jiwa. Iya, itu harapan. Tapi faktanya di lapangan nggak bisa karena situasinya berbeda-beda. maksudnya di sini masyarakat mayoritas sebelah Muslim. Kita juga Kristen, ada Hindu. Yang paling banyak Hindu pas saya lihat di jalan itu. Iya. Pokoknya pura-pura semua di jalan. Ya, saya baptis di sini yang memang dari Nggak masuk lagi. itu yang Tuhan kasih. Di orang punya rumah ibadah itu, wih, mahal bisa berapa? Jadi kita baptis sempat viral. Karena ini orang ini betul-betul Kristen, ada keluarganya Kristen. Masih ini loh. Yang kita baptis, ini tahu bagaimana? Ada yang posting tuh, Astaga. posting Facebook atau di mana? Facebook. Ah. Kok kita ketemu orang-orang ketemu? Saya dengar asal lihat bapak membaptis. Gimana? Oh di Facebook. Ternyata orang tua. Tapi aman. Tapi enggak ada anak penolak keluarganya tidak. Justru keluarganya yang bawa kemarin, orang tuanya. Nggak apa-apa berarti. So itu. Berarti Itu Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan kirim Jiwa. karena kita doa.
Amin. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara sekalian. Jadi kan waktu Bapak melayani pasti ada suka dan duka. Oh, Ada pastilah itu. perbedaan pendapat antara hamba Tuhan, majelis misalnya kan, dengan kemajelisan. Nah, bagaimana menangani itu, Pak? Kalau Supaya untuk tetap bersinergi. bentuk perbedaan pendapat selalu muncul, itu selalu muncul, wajar manusia. Manusia aja. Tapi Alkitab kan bilang yang kuat menguatkan yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Itu Alkitab bilang. Makanya selalu musyawarah. Musyawarah, apa yang kau mau, apa yang saya mau, kita diskusi. Kita tidak bisa memaksakan kemauan kita. Jadi kesimpulannya itu diskusi. Diskusi, musyawarah. Musyawarah. Pikiran. Ambil manfaat. Tidak pernah ada satu orang saya yang ngotot. Oh, pokoknya harus begini pokoknya. Nggak enggak. boleh. Ya. Tidak. Awalnya kan biasa, tapi selalu Jangan tergantung bagaimana kita berdiskusi. Tujuan kita diskusi menyelesaikan masalah. Masyarakat. Nah, ada orang diskusi bukan Bertengkar. bukan masalah, bukan selesai. Tak tambah itu. Oh betul. Nah, Berarti sebelum diskusi mesti berdoa dulu. oh, doa puasa. Doa puasa. Kita rajin. Nah, berarti sekarang suhud ke berapa nih, Pak? Hah? Bukan hud boleh. Nah, sekarang pertanyaan. Bapak kan emeritus. Setelah emeritus nanti Bapak rencana kemana? Saya serahkan sama ya, ya. Tuhan takut. Oh iya, sama Musa. Dorong yang tahu. Kalau dia bilang, Oh iya. Tuh, tetap di sini. oh Pak ada di situ. Kita mau bilang apa orang diatur? Dorong dulu. Ya Pak. Begitu ya. Begitu. Oh Pak bilang. Terima kasih. Oke, makasih. Kita Nanda Tuh. Oke, kembali ke foto. 1, 2, 3. Saya ketemu dengan orang ini, ternyata hebat sekali. Dan itu yang saya lakukan. Jadi penginjilan itu simpel banget dan sangat bisa diterima oleh siapa saja. Dan tempat penginjilan saya itu paling dekat rumah sakit. Jadi bagi kunjungan, cerita, pakai bahasa yang bisa diterima semua orang. Kalau dalam agama kami, dalam kitab kami, kitab suci Alkitab, ada cerita begini. Saya tidak bilang ayat apa, enggak. Sapurata. Terus saya bilang ya, ada Alkitab bilang, kita harus bersama. Kami bersama dengan Bapak Ketua Sinode GKKA Indonesia, Pak Sekum dan Pak Gembala Sidang GKKAI Jemaat Palu. Terima tamu. Ada Bapak, Ibu, Tadi Bisa. saya takut kita langsung pulang. Tim dari Labuan. Saya lihat kilometer terus. Bentar lagi kita akan ibadah. Bapak Gembala, sip. Mantap, keren. Mantap. Sebentar lagi kita akan masuk dalam acara emeritasi, ibadah sekaligus hari ulang tahun GKKA Indonesia, Jemaat Palu Cabang Bambamone. Kami memasuki gereja untuk memulai acara ibadah, emeritasi, dan hut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk semuanya, kita akan memasuki ibadah emeritasi Pendeta Barnabas Sulaiman di dengan ibadah ucapan syukur di ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Palu Cabang Bambamone. Oleh karena itu, mari kita bersaat bersama-sama saat teduh dimulai.
kasih dan kembali berpaut kepada Tuhan. Samuel berdoa buat mereka. Dan di sana dikatakan Filistin itu menyerang. Saudara perhatikan, kalau Tuhan yang bekerja, manusia tidak usah mengandalkan diri. Tadi dalam peperangan pertama dan kedua, orang Israel itu mengandalkan diri. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan adalah kemenangan yang di luar pikiran mereka. Tuhan yang menyediakan sehingga kami bisa bertahan 24 tahun sampai saat ini. Tuhan yang menyediakan orang-orang kepercayaan Tuhan yang bergerak hatinya untuk mendampingi kami sehingga sampai hari ini 24 tahun kami di sini. Tuhan mengutus orang yang siap untuk mendampingi kami. Para majelis Paul begitu mengasihi saya, dipakai Tuhan, disediakan Tuhan untuk saya, istri dan anak-anak, sehingga kami bisa bertahan sampai hari ini 24 tahun. Saya tidak akan pernah bertahan kalau tidak ada orang-orang yang Tuhan utus, Tuhan tempatkan untuk keluarga dan anak kami. Terima kasih kepada seluruh majelis hamba Tuhan dan jemaat di GKK yang diberikan. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Mamuju Utara, yaitu Pasanggayu, ada kepala desa yang mendukung kami. Ketawa saja sudah senang. Tidak pernah menghalangi pelayanan kami, selalu mendukung pelayanan kami. Itulah sebabnya hari ini kepala desa ada di dalam ruangan ini karena mau mendampingi kami. Kami buat menjalani kehidupan tanpa begitu sulit oleh karena orang-orang yang Tuhan sediakan buat kami. Saya boleh berada sampai titik ini, Ebenezer, oleh karena ada jemaat yang begitu setia, konsisten mendampingi saya sampai hari ini. Terima kasih buat anak-anak, anak suamiku. Saya bangga, saya bersama dengan istri, banyak yang kami bantu melahirkan, sekarang sudah melayani bersama dengan kami. Surat Keputusan Emeritus nomor 087 garis miring escape garis miring Sinode garis miring 14 garis miring 2025 mengingat Tata Dasar Bab 14 Pasal 45 Ayat 1 tentang hamba Tuhan Sinode GKK Indonesia yang memenuhi kondisi memasuki masa emeritus, yaitu setelah berusia 60 tahun. 2. Tata Laksana GKK Indonesia Pasal 45 tentang ketentuan umum pensiun atau emeritus. Dalam hal ini terkait dengan ayat 1 huruf A. Memperhatikan 1. Bahwa pendeta bernama Sembagi STH telah memenuhi ketentuan umum pensiun atau emeritus sebagaimana dalam pasal 45 ayat 1 huruf A, telah berusia 60 tahun pada tanggal 13 Mei 2025.
memutuskan, menetapkan, memberikan penghargaan status emeritus atas diri Pendeta Barnabas Lembangi STH terhitung mulai tanggal 25 Juni 2025 dengan kebaktian khusus emeritus yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 di GKK Indonesia Jemaat Palu, Cabang Bambambone, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Demikian surat keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya, dan bila kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surabaya 24 Juni 2025, MPHS GKK Indonesia, Ketua Umum Pendeta Cia Inki SEMD, Sekretaris Umum Pendeta Stephenson Yusia ITH, tanda tangan dan cap. Masa emeritasi Pendeta Barnabas Lembangi. Terima kasih atas semua dedikasi dan kasih yang tak terhingga atas pelayanan sebagai hamba Tuhan di GKK Indonesia Jemaat Palu dari cabang Malolo April 1993, Juli 1996, kemudian cabang Bambamone dari Juni 1998 sampai Juni 2025. Jadi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Khotbah 3 ayat 1. Dan ini akan diserahkan langsung oleh Allah.